Kak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Merdeka! Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, sentak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, sentak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik Jumpa lagi bersama Kakak Tika dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Kak Tika dan Kak Tari selalu berdoa agar adik-adik yang ada di Mesbah Doa Kids selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Jika ada yang sakit, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup Menyembuhkan. Semuanya tetap selalu suka cita. Yeay. Nah, adik-adik, di episode kali ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa. Wow. Ketika nggak sabar. Kak Tari udah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Sepertinya Kak Tari tahu deh Kak Tika. Wah, jadi apa nih Kak Tari? Yang hari ini kita mau pelajari. Ih, Kak Tika pengen tahu ya. Kak Tika pengen tahu Kak Tari. Ya udah, karena Kak Tika pengen tahu dan adik-adik semua juga pengen tahu, kita berdoa dulu deh kalau gitu. Oke, Kak Tika sudah tidak sabar. Oke adik-adik semua, sebelum kita menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kak Tari akan pimpin kita semua dalam doa. Ayo semua lipat tangannya dan tutup matanya. Ikuti Kak Tari berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita di Mesbah Doa Kids. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat supaya kami mengerti cerita hari ini dan hidup kami diubahkan. Berkati kakak-kakak yang mengajari kami di Mesbah Doa Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada suatu hari yang cerah, banyak sekali orang mengikut Tuhan Yesus ke sebuah bukit di dekat danau. Mereka ingin ajarannya dan melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya datang membawa harapan dan sukacita. Yesus berbicara kepada mereka tentang kasih Tuhan dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian, hari sudah mulai sore, dan murid-murid Yesus pun berkata kepada Yesus, "Guru, suruhlah orang-orang ini pulang, supaya mereka bisa membeli makanan." Tetapi Yesus menjawab, "Kalian harus memberi mereka makan."
Guru, kami tidak punya cukup makanan. Di sini hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak kecil ini. Maka Yesus pun tersenyum. Bawalah ke sini. Lalu Yesus menyuruh semua orang duduk di rumput yang hijau. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu dan mengarahkannya ke langit. Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Kemudian Yesus memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Dan wow, sesuatu yang luar biasa terjadi. Roti dan ikan itu tidak habis-habis. Semua orang, lebih dari 5.000 orang, makan sampai kenyang. Dan ketika mereka mengumpulkan sisa makanan, masih ada tersisa 12 bakul penuh. Semua orang yang ada di tempat itu terkagum-kagum dan bersukacita, dan mereka berkata bersama-sama, "Sungguh, Yesus adalah Anak Allah, terpujilah Tuhan." Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Kitab Matius 6 ayat 25. Semua adik-adik ingat ayat ini dan dihafal ya adik-adik. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Amin. Wow, keren banget ya ceritanya Kak Tari. Iya Kak Tika, keren ya, sangat luar biasa. Bener ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang penuh kasih dan sangat berkuasa Kak Tari. Benar banget Kak Tika, bukan hanya itu. Lihat dari cerita ini, Tuhan bisa pakai dari bekal sederhana seorang anak kecil untuk melakukan mujizat yang besar. Wow. Kak Tari, tadi bekalnya anak kecil itu apa ya? Pastinya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Wow, dijadikan Tuhan jadi banyak ya Kak Tari. Iya Kak Tika, coba Kak Tika dan adik-adik bayangkan, hanya dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa kasih makan 5.000 orang lebih loh. Keren banget. Tuhan kita sangat dahsyat dan luar biasa. Yes, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Nah Kak Tari, jadi ketika hari ini belajar sesuatu yang luar biasa loh Kak Tari. Wow, puji Tuhan Kak Tika. Apakah adik-adik di rumah juga belajar sesuatu? Keren. Pastinya belajar sesuatu ya adik-adik. Nah Kak Tari, ketika juga belajar, jadi kita tidak perlu khawatir dengan apa yang kita miliki ya Kak Tari. Iya Kak Tika, selagi Tuhan ada bersama-sama dengan kita tidak perlu khawatir. Kita akan makan apa, nanti pakai baju apa, pakai celana apa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyediakan. Yeay. Bersyukur banget ya Kak Tari, kita punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat dan luar biasa Kak Tari. Iya Kak Tika, jadi ingat adik-adik semua, dari hal-hal yang sederhana kita bisa belajar Tuhan bisa melakukan perkara yang luar biasa. Dan jangan pernah khawatir, karena Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Siapa anak-anak Tuhan? Aku Aku juga.
Sampai sini dulu ya adik-adik semua untuk cerita di episode kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hi friends, welcome back to Miss Bad Doa Kids. Alright guys, quick question. If your parents asked you to water the plants every day while they're gone, and you forget, what happens to the plants? Yep, they dry up and droop. Responsibility means taking care of the things we're supposed to do. The Bible talks about responsibility in Luke 16 verse 10. Jesus said, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. That means if you can handle the small things like chores, homeworks, being honest, then God knows He can trust you with bigger things later. Here's a Bible story. Remember Joseph in the Old Testament? He was sold by his brothers into slavery in Egypt. Not fun, right? But wherever Joseph went, he took responsibility. When he worked in Potiphar's house, he did such a good job that he was put in charge of everything. Even when he was thrown into prison unfairly, he took responsibility and helped manage things there too. And because Joseph was faithful with responsibility, God eventually made him second in command of all Egypt. Now let's bring it into real life. Imagine your teacher says you're the line leader today. You could goof off, run fast, or ignore the rules. Or you could just take responsibility, walk calmly, and set a good example. Which one do you think your teacher will notice? The second one, right? Here's another example. Maybe you have a pet. If you don't feed it, clean up after it, or take it for a walk, it suffers. But when you take responsibility, your pet is healthy and happy, and your parents can trust you more. Responsibility is like training. Every time you show you can handle little jobs like finishing homework without being told or helping at church, God is preparing you for bigger jobs in the future. So here's the big lesson. Responsibility isn't just about chores or schoolwork. It's about showing God you can be trusted. And when you're responsible, you shine as an example to others. Let's pray. Dear God, thank you for trusting us with big and small responsibilities. Help us to take care of the things you've given us, our family, our school, and our friends, and especially our faith. Teach us to be faithful in little things so we can be trusted with big things. Amen. Okay guys, see you again in the next Miss Bad Doa Kids. Stay tuned and see you again. Bye!